Saya Ilma Pratiwi, Anda ada di mata kuliah Pertemuan 10 bagian 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, masih di mata kuliah Sanitasi, Hygiene, Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk Pariwisata bersama saya Ilma Indriasri Pratiwi. Di bagian 4 ini kita akan membahas mengenai kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, di mana penetapan kebijakan K3 ini menjadi salah satu tinjauan awal kondisi K3 dan merupakan proses konsultasi antara perusahaan juga wakil dari pekerjanya. Nah, menetapkan kebijakan K3 ini harus disahkan oleh pimpinan perusahaan, gitu ya. Tertulis, terus tertanggal, ditandatangani, terus jelas menyatakan apa sih tujuan dan sasaran K3 di perusahaan tersebut. Dijelaskan juga dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja dan siapapun gitu ya yang berhubungan dengan proses produksi di perusahaan tersebut. Lalu kebijakan K3 ini harus terdokumentasi dan terpelihara dengan baik gitu ya, dan sifatnya dinamik, dia bisa berubah juga gitu sesuai dengan perubahan-perubahan karena evaluasi gitu ya. Dan kebijakan ini juga harus dilakukan peninjauan gitu ya untuk perbaikan-perbaikan gitu supaya mungkin ada hal-hal yang belum tepat begitu. Jadi memang harus selalu dikembangkan. Bagian-bagian dari kebijakan K3 ini sebenarnya ada 2 tingkatan ya. Pertama adalah prinsip umum gitu, yang intinya adalah menggarisbawahi bagaimana kebutuhan dasar seorang pekerja itu bisa dipenuhi gitu ya. Lalu di tingkat rinci itu sebenarnya memberikan detailing gitu, siapa, apa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana untuk bisa mewujudkan kondisi-kondisi yang mungkin berbeda dengan biasanya. Misalnya pekerja hamil gitu ya, pasti dia dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk beberapa hal gitu. Jadi harus ada bagian prinsip itu bagian pernyataan, biasanya 1 halaman gitu ya, menetapkan bagaimana keselamatan secara keseluruhan itu harus dikelola dan jelas menyatakan komitmen-komitmen gitu ya terhadap keselamatan dan kesehatan di dalam perusahaan. Nah, di bagian organisasi itu ada rincian gitu, siapa yang bertanggung jawab untuk apa dan bagaimana karyawan itu posisinya di dalam sistem tersebut gitu. Nah, dalam usaha kecil mungkin ini hanya berisi 1 atau 2 nama saja. Karena sebagian besar tanggung jawab itu dialokasikan kepada orang-orang. Bagian pengaturan, di dalam bagian pengaturan itu ada rincian bagaimana kegiatan-kegiatan khusus itu juga diatur gitu ya, seperti melakukan identifikasi, gimana menilai dan mengendalikan resiko. Terus seperti bagaimana menyelenggarakan prosedur tanggap darurat, bagaimana menyelenggarakan pertolongan pertama, terus bagaimana melakukan pelaporan dan investigasi kecelakaan misalnya gitu. Bagaimana keselamatan untuk operasional tertentu itu dilakukan, misalnya buat peralatan-peralatan yang memang berbahaya gitu. Terus gimana misalnya kemajuan tentang keselamatan dan kesehatan itu diukur dan dievaluasi gitu ya. Nah, siapa sih yang bertanggung jawab sama K3 itu? Intinya sebenarnya kebijakan K3 akan memberikan panduan ya gitu, dan mengurangi kecelakaan dan kasus-kasus penyakit akibat kerja gitu. Kunci kesuksesannya adalah programnya itu harus diimplementasikan dan dipelihara, dan kalau misalnya ada kejadian-kejadian maka kebijakan ini bisa menjadi aturan main gitu dalam proses menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, menulis kebijakan akan melibatkan tugas dan tanggung jawab kepada anggotanya gitu ya, dan yang pasti memilih staff aja gitu, itu bisa memakai pedoman misalnya adalah melihat kompetensi gitu ya, terus melihat bagaimana dia bisa mengendalikan dan bisa mengikuti kontrol yang ada gitu ya, lalu dia juga bisa melakukan kerjasama dan dia juga bisa melakukan komunikasi. Apa sih tanggung jawab manajemen gitu ya dengan kebijakan K3 ini?
semua tingkatan manajemen ini harus tahu gitu ya gimana caranya mengikuti kebijakan K3 gitu. Siapa yang menyediakan sumber daya itu biasanya berhubungan dengan anggaran gitu ya, dan personil yang yang diberi pelatihan misalnya gitu ya. Lalu kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan wadah untuk berpartisipasi dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan gitu. Nah, kebijakan pelatihan K3 itu dimulai dengan orientasi karyawan. Misalnya ketika karyawan baru itu baru ditransfer ke suatu pekerjaan, maka dia tetap harus melakukan dikasih orientasi mengenai kebijakan K3 di bagian tersebut. Nah, sesi orientasi itu juga akan berkaitan dengan K3 ya. Di dalam sesi orientasi tersebut pasti akan membahas mengenai prosedur darurat, terus misalnya lokasi pertolongan pertama bagaimana, tanggung jawab K3-nya seperti apa, bagaimana melaporkan cedera, kondisi yang tidak aman dan tindakan tidak aman, bagaimana prosedur melaporkannya, terus gimana cara menggunakan APD misalnya. Terus hak misalnya juga kita boleh menolak kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang memang berbahaya begitu. Lalu bahaya itu termasuk di luar area kerja gitu ya, dan alasan untuk setiap aturan K3. Tanggung jawab pekerja itu untuk menghormati semua peraturan kesehatan dan keselamatan. Juga harus mengidentifikasi potensi resiko dan bahaya pada bidangnya sendiri gitu ya. Terus berpartisipasi dalam komitmen untuk mewujudkan K3 bersama. Menciptakan kesadaran di antara rekan sekerja, termasuk yang baru, tentang budaya K3 itu gimana gitu, dan harus selalu disosialisasikan. Sosialisasi kebijakan K3 ini harus semua tahu ya, di dalam perusahaan itu harus dikasih tahu. Mau internal maupun eksternal. Kalau eksternal itu adalah mungkin pegawai-pegawai magang gitu ya. Juga kerja yang baru, itu supervisor juga semua harus paham tentang K3 di perusahaan tersebut. Nah, identifikasi potensi bahaya, gimana sebenarnya kita melakukan memilih gitu ya, bahaya-bahaya yang mungkin muncul, dan tahap ini kita harus bisa mengidentifikasi setiap kejadian gitu ya, yang mungkin membahayakan kesehatan atau keselamatan karyawan gitu. Nah, tekniknya adalah misalnya dia melakukan pendekatan, misalnya pendekatan terhadap pertimbangan dalam mengidentifikasi resiko, misalnya kerugian dari barang gitu ya, kerugian harta benda, atau misalnya kerugian yang dialami masyarakat atau kerugian yang dialami lingkungan gitu. Jadi resikonya dihitung dari situ. Terus juga mengidentifikasi resiko dilakukan dengan tahapan-tahapan lain gitu, misalnya apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya, terus gimana hal itu kenapa bisa terjadi gitu, itu juga melakukan identifikasi. Terus juga dengan cara lain adalah alat dan teknik gitu ya. Ini metode-metode yang bisa digunakan itu misalnya inspeksi gitu ya, melakukan inspeksi. Terus metode checklist misalnya gitu ya, metode hazard and operability studies gitu, metode what if itu bisa juga gitu ya, metode failure mode. Terus critical incident analysis, ini banyak sekali jenis-jenis metode untuk kita bisa mengidentifikasi resiko ya. Fault tree analysis itu pohon kegagalan gitu ya, pohon. Terus event tree analysis, ini teknik-teknik lah sebenarnya. Penilaian resiko, kita menilai resiko yang tadi sudah teridentifikasi, baru kita coba untuk analisa gitu ya, gimana sebenarnya resiko-resiko ini berdampak di tenaga kerja gitu, dan bagaimana mengendalikan resiko tersebut. Lalu elemen-elemen yang dipakai untuk menilai resiko misalnya adalah sifat dari kondisi yang akan dilindungi, misalnya manusianya atau propertinya atau lingkungannya gitu ya. Terus apa sih pengaruhnya dari terjadinya resiko tersebut terhadap kesehatan manusia, apakah pengaruhnya ringan, masuknya berat, atau bisa meninggal misalnya gitu ya. Terus kita juga perlu lihat luasnya kemungkinan bahaya yang ditimbulkan gitu, apakah hanya berdampak pada satu orang atau bisa sampai ke beberapa orang begitu, itu juga perlu dipertimbangkan. Gimana sih langkah-langkah penilaian resiko gitu ya? Menilai resiko ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut, misalnya melakukan identifikasi dan mencari potensi bahaya
yang terdapat di tempat kerja. Terus juga menetapkan akibat yang ditimbulkan dari potensi bahaya tersebut. Lalu melakukan evaluasi terhadap resiko-resiko yang ada itu, terus menetapkan apakah persyaratan pencegahan ini sudah ada gitu ya, udah cukup atau masih kurang gitu. Dicatat semua temuan-temuan dari hasil analisa tersebut, lalu juga mengaji hasil penilaian dan melakukan revisi kalau misalnya memang dirasa perlu. Nah, beberapa pilihan mengendalikan resiko itu pertama adalah kita menurunkan resikonya gitu ya, atau kita bisa juga memindahkan resiko tersebut gitu. Lalu kita bisa juga melakukan menghindarkan resiko itu supaya terjadi gitu. Lalu bisa juga kita melakukan penerimaan terhadap resiko gitu. Jadi mungkin kita memilih di antara beberapa resiko, nah ini yang resikonya paling kecil misalnya. Pada akhirnya untuk mengevaluasi maka dilakukan juga sistem audit gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya untuk menilai secara objektif sistem kita ini udah bagus atau belum buat K3-nya. Terus memastikan gimana sebenarnya pengelolaan K3 ini sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan misalnya gitu. Terus menentukan langkah untuk mengendalikan bahaya. Gitu. Jenis-jenis audit ini kita bisa pakai audit internal gitu ya. Jadi di perusahaan itu terus buat panitia auditnya itu bisa. Tapi bisa juga pakai audit eksternal gitu ya. Misalnya pakai badan audit independen gitu ya untuk supaya lebih objektif lagi gitu. Apa yang diaudit nih ya biasanya tuh bagaimana komitmen itu dipelihara gitu. Terus bagaimana melakukan pendokumentasian terhadap kegiatan K3-nya. Terus meninjau ulang perancangan dan bagaimana kontraknya. Terus pengendalian dokumen, terus juga melakukan pembelian gitu ya. Terus keamanan bekerja juga dilihat gitu ya berdasarkan sistem manajemen K3-nya. Terus melakukan standar pemantauan, juga melakukan pelaporan dan perbaikan kekurangan, juga melakukan pengelolaan material dan perpindahannya gitu ya, juga melakukan pengumpulan dan penggunaan data, juga audit sistem manajemen K3 dan pengembangan keterampilan dan kemampuan. Nah, indikator evaluasi dari kemajuan K3 itu SMART ya, ada specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound gitu. Jadi harus dia punya spesifik gitu ya, fokus terhadap sesuatu gitu. Terus bisa terukur, terus bisa tercapai, dia juga bisa relevan, dan juga dia harus ada hubungan, bisa ada batasan waktunya. Ini materi ini saya ambil dari beberapa buku ini gitu ya, silahkan dicari di daerahnya masing-masing. Ini akhir daripada pertemuan kita yang ke-10, kita akan ketemu lagi minggu depan gitu ya. Terima kasih sudah menyimak materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau memang ada pertanyaan bisa menghubungi saya lewat email atau misalnya bisa menghubungi saya juga lewat Instagram ya, bisa di DM saya. Kalau mau mendengarkan audio file saya itu bisa juga kalian mendengarkan melalui Spotify dengan channelnya itu Pratiwisata. Saya mohon pamit undur diri dulu ya.